Selamat pagi Bu. Dengan Mbak Leni ya? Iya. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Dari sini tadi kesininya naik sepeda motor atau Saya naik motor dulu karena saya suka naik motor. iya. Jauh jaraknya dari rumah ke sini? Lumayan sih Bu, 45 menit cuma karena demi saya ingin kita minggu memang. Lumayan ya Mbak, 45 menit. Iya lumayan. Iya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Oke. Kesibukannya Mbak Leni apa ya hari-hari ini? Saya sekarang statusnya mahasiswa sih Bu, mahasiswa lagi. Jadinya saya kan ikut PPG Bu, ikut PPG karena ya emang PPG. Tapi sebenarnya kalau kesibukannya kan sekarang sudah PPG sibuk kuliah aja, kuliah sama ke sekolah. Oh iya, keren ya bisa lolos PPG, Masya Allah. Makasih Bu. Makasih. Kan itu PPG kan itu ya Mbak, dari beasiswa dari kuliah. Lumayan Mbak. Berapa lama itu PPG-nya? Kalau PPG-nya kalau dari timeline-nya itu hanya ada 2 semester, itu paling nggak 1 tahun sih Bu. Cuma kalau di timeline-nya itu kayaknya nggak sampai 1 tahun deh Bu. Ya lumayan ya. Iya, kan banget. Iya. Jadi belajarnya langsung ke sekolah juga berarti. Jadi kayak kita 3 hari di sekolah, terus 2 harinya di kampus. Oh gitu, berarti ada jadwal PPA sama jadwal kuliah. Iya. Berbarengan gitu ya. Oh gitu. Jadi untuk sekarang berarti masih semester 1 atau sudah semester 2? Saya sekarang semester 1 masih dulu. Sudah mau masuk itu kan UAS minggu depan, kan UAS jadinya kayak aduh sebelum hal-hal menimbulkan hal-hal lain di UAS jadinya kayaknya saya perlu ketemu sama buku ada kayak gitu. Oke, bisa dipahami. Oke, kalau gitu di sini Mbak Leni menghubungi Quran kemarin pasti ada yang ingin disampaikan. Ya, kalau boleh tahu Mbak Leni kesini itu karena keinginan Mbak Leni sendiri, apa ada yang merekomendasikan? Saya karena keinginan saya sendiri sih Bu, cuma sebelumnya memang ada dengar dari teman-teman saya yang melakukan konseling gitu, kayaknya lebih better jadinya tapi kayak ini proses gitu aja sih Bu. Cuma kayak belakangan ini kayak saya merasa kayak aku konseling aja ya, tadi kayak masih belum mantap, terus akhirnya kayak semalam itu nggak semalam sih Bu, sebenarnya 2 hari lalu saya sudah mantap kayaknya aku harus konseling dia kayak gitu, jadinya baru kemarin lusa itu baru menghubungi buku buat Oke, berarti di sini Mbak Leli menyadari bahwa di Mbak Leli ini ada yang perlu diperbaiki nih. Jadi Mbak Leli menghubungi Fuad, gitu ya. Berarti di sini Mbak Leli sudah sangat baik usahanya untuk menghubungi Fuad. Di sini Fuad hanya sebagai fasilitator saja. Jadi di sini di proses konseling ini Fuad hanya menjadi fasilitator saja untuk membantu Mbak Leli menyelesaikan masalahnya Mbak Leli. Tapi perlu digarisbawahi di sini yang menyelesaikan masalahnya Mbak Leli itu Mbak Leli sendiri. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat Mbak Leli nanti di dalam proses konseling itu akan mempengaruhi nanti berhasil atau tidaknya dari yang Mbak Leli pilih saat ini. Seperti itu. Di sini apakah ada yang ditanyakan untuk proses konselingnya? mungkin enggak ya Bu. Gimana ya Bu? Apakah Mbak Leli sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih Bu, nggak tahu ya. Oke, jadi dijelaskan lagi ya. Jadi proses konseling ini hanya ada 2 orang di sini, Mbak sebagai konselor, Mbak Leli sebagai konselor. Nah, tugasnya konseling apa? Tugasnya Mbak Leli
sini Bu A sebagai konselor tadi membantu Mbak Leli sebagai fasilitator saja, sebagai sarana Mbak Leli untuk nantinya menurut Mbak Leli memberikan keinginan yang perlu dilakukan Mbak Leli. Oke. Terus kemudian di sini juga Mbak Leli juga perlu takut, yang perlu khawatir ceritanya akan disebarkan ke teman-teman itu nggak akan terjadi karena di proses ini juga ada asas-asasnya yang harus dipenuhi, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Leli nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ceritanya tersebut. Aman ya Bu? Oke, dan tidak lupa juga ada asas keterbukaan. Mbak Leli tadi kan kesini sudah lagi, Mbak Leli sudah menyadari bahwa ada sesuatu nih. Gitu. Nah, selain itu Mbak Leli juga harus terbuka ceritanya kepada Leli. Nah, kalau nanti ada sesuatu yang itu bisa Mbak Leli nanti akan menghambat proses ini sendiri. Nanti takutnya nggak berhasil gitu. Jadi Mbak Leli harus benar-benar terbuka pada itu. Nah, oke, Bisa dipahami? bisa. Nah, oke. Utamanya proses ini dilakukan sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Mbak Leli berkenan? Oke, apakah setelah sesi coaching ini apakah Mbak Leli ada kegiatan lain? Oh, kalau saya hari ini sih memang niatnya mau bertemu saya itu aja. Oke, kalau gitu. Kalau begitu sekarang boleh disiapkan dulu untuk Mbak Leli duduknya apakah sudah siap? Nyaman? Sudah. Seperti ini nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, sekarang boleh diceritakan apa yang sedang menjadi hatinya Mbak Leli ini. Saya pikir apa ya? Belakangan ini tuh lagi overthinking. Apa ya? Kalau bilang overthinking sih, mungkin ya overthinking lah. Apa ya itu? Takut nggak bisa ngerjain orang tua saya sih, ibu saya. Saya memahami perasaan Mbak Leli. Mbak Leli ini sedang mengalami overthinking sendiri ya, tidak bisa membahagiakan. Takutnya tidak bisa membahagiakan dua orang tua Mbak Leli. Nah, di sini apa namanya? Membahagiakan orang tua menurut Mbak Leli itu yang seperti apa? Membahagiakan orang tua itu ya sebagai seorang anak ya tentunya kayak bisa membantu orang tua, entah itu dari memenuhi kebutuhan finansial meskipun tidak banyak, terus nurut kayak gitu sih. Maaf ya ibu. Iya, membahagiakan orang tua berarti menurut Mbak Leli tadi masih bisa memenuhi kebutuhan lah. Iya. Seperti tidak banyak ya. Oke, kalau begitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Leli di sini keluarga sebagai anak pertama, kedua, ketiga, atau Saya kebetulan anak pertama. Oke, saya memahami. Masih posisinya anak pertama ini itu ya sangat tertekan ya, sebenarnya ya, gitu. Pasti yang merasa terbebani gitu ya, gitu. Tapi di sini Mbak Leli sudah dengan ingin membahagiakan kedua orang tua, Mbak Leli di sini sudah melakukan hal apa saja? Kalau membahagiakan orang tua yang sudah saya lakukan mungkin ini ya itu saya kan kemarin pas waktu lulus SMA itu saya lolos UTBK, lolos eligible saya juga masuk tapi saya nggak lolos senamPTN juga. Jadi saya masuk swasta, terus sekarang saya lolos jadi sudah dapat gelar lah itu ya namanya. Terus mungkin itu bisa membahagiakan orang tua kan ya, karena saya kan sudah lolos S1 gitu kan.